Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah dinasti Abbasiyah kedua, yaitu Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota yang terletak di pinggir sungai Tigris ini merupakan ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Sejak awal berdirinya, kota Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Inilah sebabnya Philip Kahiti dalam bukunya History of the Arab menyebutnya sebagai kota intelektual. Masih menurutnya, di antara kota-kota dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Kehebatan kota Baghdad ini dicapai atas jasa Khalifah dinasti Abbasiyah yang bernama Khalifah Al-Mansur. Dimulai ketika dirinya memerintahkan kepada seluruh ilmuwan Islam pada waktu itu untuk bersedia menerjemahkan buku-buku ilmiah dan kesusastraan dari berbagai bahasa asing di dunia, di antaranya yang berasal dari India, Yunani kuno, Bizantium, Persia, dan Syria. Atas usaha ini, kemudian para peminat ilmu dan kesusastraan segera berbondong-bondong datang ke kota Baghdad. Bahkan setelah Khalifah Al-Mansur wafat, kota Baghdad menjadi lebih terkenal lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Banyak ilmuwan dari berbagai daerah, bahkan dari lintas keyakinan, datang ke kota ini tidak lain untuk mendalami ilmu pengetahuan serta mengembangkan bakat keilmuan. Masa keemasan kota Baghdad dicapai terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Khalifah Al-Ma'mun. Dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestis politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan tiga keistimewaan kota ini. Kebesaran kota Baghdad tidak terbatas pada negeri Arab saja, tetapi meliputi seluruh negeri Islam. Singkatnya, masyarakat Islam pada ketika itu sangat maju, sebab ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Dari kota Baghdad inilah terlahir ilmuwan-ilmuwan pelopor berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika, astronomi, kedokteran, bahkan filsafat. Dan pada saat Al-Ma'mun menjabat sebagai Khalifah dinasti Abbasiyah, dibangunlah sebuah perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu bernama Bait Al-Hikmah, artinya Istana Ilmu Pengetahuan. Namun, kota Baghdad dengan segala kehebatan dan kebesarannya hanya meninggalkan kenangan manis, khususnya untuk masyarakat Islam. Tepatnya pada tahun 1258 Masehi, dunia dikejutkan dengan jatuhnya kota Baghdad. Kota yang menjadi pusat peradaban Islam ini hancur lebur atas invasi bangsa Mongol, yaitu sebuah bangsa yang mendiami hutan Siberia dan Mongolia luar, terletak di antara gurun pasir Gobi dan Danau Baikal. Mereka berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchunia Barat, serta Turkistan Timur. Bangsa Mongolia terkenal dengan masyarakatnya yang tidak beradab, namun sangat pemberani, jiwa pejuang, ahli perang, tahan sakit, dan tekanan dari musuh dengan fisik yang kuat. Kondisi seperti ini akibat dari letak geografisnya yang sangat keras. Pada umumnya, orang-orang Mongol menyembah matahari saat terbit. Mereka makan daging semua binatang, bahkan juga sesama manusia, kanibal. Setelah dipimpin oleh Genghis Khan, Mongolia menjadi sebuah bangsa yang sangat disegani di panggung dunia. Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun lamanya, ia berupaya keras membangun pasukan tempur yang besar dan kuat, karena Mongolia
memiliki ambisi sebagai bangsa penakluk dan pemimpin besar dunia. Dan ambisi ini diwujudkan dengan melakukan invasi dan penaklukan ke bangsa-bangsa lainnya. Di antara bangsa yang berhasil mereka taklukkan adalah Cina, Rusia, dan Barat Laut Persia. Karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam mengatur strategi perang, Genghis Khan menjadi pemimpin militer yang hebat dan tidak ada duanya. Sekitar di tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, yang berarti raja yang perkasa. Adapun kisah peristiwa ditaklukkannya kota Baghdad oleh bangsa Mongolia dipimpin oleh Hulagu Khan tidak lain adalah cucu dari Genghis Khan. Tepatnya pada tanggal 10 Februari tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan beserta pasukannya menyerang dan menaklukkan kota Baghdad. Mereka menjarah dan membakar kota Baghdad serta membunuh mayoritas penduduk, termasuk keluarga khalifah. Baghdad yang merupakan pusat peradaban pada masanya dihancurkan dengan sangat kejam oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Baghdad yang terkenal sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam menjadi hancur lebur dalam seketika. Begitupun dengan nasib perpustakaan Bait al-Hikmah. Perpustakaan yang menjadi gudang sumber ilmu pengetahuan Islam ini tidak luput dari dihancurkan oleh bangsa Mongolia. Bahkan ada dalam satu riwayat, seluruh kitab dan buku-buku diambil dari Bait al-Hikmah, kemudian dilemparkan ke sungai Tigris, hingga sungai Tigris itu tertutup oleh seluruh buku-buku dan kitab-kitab dari Bait al-Hikmah. Tumpukan buku dan kitab-kitab di sungai Tigris itu layaknya sebuah jembatan penyeberangan, menjadi jalan lewat untuk pasukan bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan dan anjing-anjing mereka. Semua kemegahan, keindahan, dan kehebatan kota Baghdad itu sekarang hanya tinggal kenangan. Dan peristiwa ini menjadi titik awal kemunduran masyarakat Islam hingga kini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.